Bulan dinadi, malam berbulan, utuh terbalut sepenggal awan. Debur ombak Pasifik riuh menyanyi, lambaian daun kelapa riang menari. Alam bagai musik simfoni di nadi, sempurna menjaga mimpi. Malam berbulan, bintang terang di langit kelam. Siapa yang menyalakan? Sejuta asa terbentang di jagat penuh tanda tanya, diselimuti tabir rahasia. Apa yang kita lakukan? Berperang merebut kuasa, berpolitik menjunjung tahta, sementara perjalanan berujung fana. Malam berbulan, purnama merangkai cerita tentang keindahan dan cinta, kesederhanaan yang terlupa. 14 Januari 2017. Terima kasih. Malam ini menjadi malam yang luar biasa, karena tamu saya hari ini juga luar biasa. Wakil Ketua DPR RI, Fadlizon. Selamat datang. Pertama kali saya mendengarkan puisi langsung. Biasanya saya sudah lihat sosial media, lihat di rekaman televisi. Ini saya mendengarkan langsung. Judulnya tadi Bulan Dinadi. Iya. Bulan Dinadi. Apa yang tersirat dari puisi? Ya, sebenarnya ini puisi yang agak baru ya, dari buku kumpulan puisi saya yang baru, Memeluk Waktu namanya. Jadi ya tentang bagaimana indahnya bumi, alam semesta, dan kenapa kita kemudian kok seringkali berperang, kemudian ya menghalalkan segala cara dan lain-lain, padahal semuanya berujung fana. Dan gitu ya. Oke, masih banyak Bang Fadli, kita silakan ke tempat kita di sini. Masih banyak saya ingin tanya-tanya, terutama soal puisi tadi. Masih soal puisi. Fadlizon dan puisi. Wah. Sejak kapan suka membuat puisi dan membaca puisi? Saya sebetulnya pertama kali menulis puisi itu kelas 3 SD lah. Oh, 3 SD? Iya. Tapi membuat puisi ini biasanya yang seorang Fadlizon membuat puisi ini ada momen-momen tertentu tidak? Tergantung kapan datangnya intuisi, ilham, inspirasi gitu. Jadi, dan kadang-kadang nggak bisa direkayasa gitu. Jadi ketika tergerak membuat, kalau dulu ya pakai apa namanya, kertas, pulpen gitu ya. Kadang-kadang ya dikoreksi. Kalau sekarang kan pakai handphone sudah bisa gitu. Jadi lebih gampang, di mana saja kita bisa buat. Begitu datang inspirasi ya buat aja gitu. Sudah berapa banyak puisi yang dibuat? Saya nggak menghitung sih, tapi kalau dibukukan sudah ada sekitar 3 atau 4 buku lah. 3 sampai 4 buku puisi yang sudah dibukukan. Iya. Ada ininya nggak sih, ada favorit nggak menulis puisi soal apa atau apa? Kalau tadi kan Bulan Dinadi katanya soal alam, ya, cinta mungkin? Pastilah, ya kan? Oke. Cinta, rindu, kemudian maut ya, tentang berbagai macam kesedihan, tentang politik kadang-kadang gitu ya, tentang keadaan ekonomi, keadaan bangsa, berbagai macam peristiwa gitu. Jadi banyaklah yang bisa kita ekspresikan melalui puisi kan. Pernah ke pacar dulu, membacakan puisi ke pacar pernah? Pernah juga kayaknya ya, pernah. Pernah ya? Pernah kirim sih, pernah kirim puisi. Dulu kan masih pakai surat ya. Iya. Responnya apa tuh dari pasangan waktu itu, pacar waktu dulu itu? Ya, dapat puisi dari nggak pernah saya tanya juga sih. Kan ada feedbacknya biasanya, kamu puisinya bagus banget dulu gitu ya. Ya kalau yang standar begitu sih suka ada. Ada beberapa puisi yang sudah saya lihat, saya baca, saya dalami dari seluruh buatan dari Mas Fadli. Yaitu salah satu yang menarik dan juga cukup fenomenal mungkin ya dibilang yang terbaru ini, yaitu judul yang soal kaos dan sepeda. Oh iya.
Saya tadi berpikir soal, ini soal anak-anak nih, kaos sama sepeda kan anak-anak. Tapi ternyata memang soal anak-anak, tapi akhirnya itu mengacu kepada kayaknya sesuatu momen-momen yang saat ini sering dilakukan oleh seseorang gitu ya. Oh ya. Iya, tapi itu, nah itu terkait dengan itu kah, betul? Iya, itu saya sih sebenarnya nggak pernah mau memberikan penjelasan. Biarkan orang lain menginterpretasikannya apa gitu. Itu kan saya mempertanyakan tentang di manakah kesejahteraan, di manakah kemakmuran. Oke. Nah, tapi kemudian ya kaos dan sepeda itu jadi hiburan gitu. Kaos dan sepeda menjadi hiburan, oke. Nah, itu kan persepsi atau ekspresi dari seorang Fadlizon. Tapi ternyata ada juga yang menanggapinya dengan kontra. Misalnya nih, tanggapannya ada yang begini, Mas Fadli. Seperti apakah kesejahteraan? Petani meringkik, wakil Senayan asik piknik, rakyat kelaparan tercekik, sang dewan minta kantor yang apik. Oh. Jadi, Ya bagus lah. jadi ada feedback memang. Ya bagus-bagus aja saya kira. Kan namanya komunikasi dan melalui seni kan komunikasinya ya jauh lebih cerdas lah. Ya kalau ada begitu saya kira bagus-bagus aja. Kalau kita masih bicara soal puisi ya, kan tadi bicaranya di mana saja, yang penting ketika ada itu datang ilham itu atau itu datang buat puisi. Sekarang datangnya puisi itu di talk show ini dari saya. Oh gitu. Nah, saya maksa. Yaitu saya ada 3 kata di sini. Berarti ada 3 puisi yang harus dibuat dalam waktu 15 detik. Berani ya? Ini tantangannya di talk show ini. Gitu Jadi ya? ini Ya. kata pertama ini yang harus dibikin menjadi sebuah puisi adalah dengan menggunakan kata tomat. 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 Saya hitung dari 15 detik waktu sekarang untuk berpikir untuk menjadikan satu bait puisi. Tomat ya. Tomat. Tapi kalau sudah boleh berdiri nanti ya. Kalau sudah dapat, oke. Kita hitung ya. 15 detik dari sekarang. Oke. Sudah 15 detik. Saya persilakan Fadlizon membuat puisi dengan kata tomat. Aduh, ya. apa ya? Ya, aku melihatmu seperti tomat yang enak untuk dimakan, enak untuk digenggam, tetapi hilang begitu saja dalam sekejap. Oke. Hebat. Kata berikutnya adalah masih yang sama, waktunya 15 detik. Nah, ini dekat dengan Fadlizon, yaitu menggunakan kata Senayan. Oh, Senayan. Senayan. Ini pastinya saya bilang ini akan lebih mudah ya, karena sehari-hari ada di Senayan. Jadi waktunya kita mulai hitung dari sekarang, 15 detik. Kalau kurang dari 15 detik, lebih bagus. Gara-gara kata Senayan, Bang Fadli tadi gini, baru hitungan 10 tadi udah mau berdiri tuh. Oh. Tapi silakan. Iya. Aduh. Bener-bener nggak ada ini, tapi ya kita cobalah. Senayan ya. Di Senayan ada sebuah gedung yang kita tahu semua. Orang bilang itu tempat kegaduhan. Orang bilang di situ tempat perdebatan. Tapi kita tahu, politik adalah tempat kita mengambil kebijakan. Kegaduhan, keriuhan, itu adalah proses. Dan di Senayan mudah-mudahan kita menghasilkan para negarawan. Kata terakhir. Ada lagi. Tomat, sehari-hari makan tomat. Senayan, ya ada di situ setiap hari bekerja. Ini kayaknya jauh nih, kalau saya lihat dari sini nih jauh.
nggak ada terbesit mungkin. Ini kata berikutnya adalah tompel. Oke, waktunya 15 detik, kita hitung sama-sama. Dari sekarang. Dikerjain. Aduh. Hidup memang tidak pernah sempurna. Selalu ada yang tidak pernah kita duga. Ada tompel yang selalu menempel. Tapi kadang-kadang kita merasa itu bagian yang tidak terpisahkan dari pesan Tuhan kepada kita. Dan mudah-mudahan tompel ini mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia yang juga banyak kekurangan. Wah, luar biasa. Saya pikir akan sulit loh tadi tuh. Ternyata ya justru keluar ya. Pokoknya ngarang aja. Tapi nyambung loh semua, luar biasa. Ini itu dia ya tadi ya. Mungkin ini karena sudah terbiasa SD sih ya. Kelas 3 SD sudah bikin puisi sih ya. Nah, bicara tadi soal menyinggung soal bahwa salah satu puisinya ada muatan cinta, politik juga ada. Ya. Oke. Nah, apakah itu memang sudah niatan dipupuk dari usia muda waktu itu memang udah tujuannya ingin berpolitik? Sebenarnya hidup saya sih mengalir saja. Oke. Mengalir. Apa dalam bahasa Latin itu disebut pantare gitu ya. Jadi mengalir. Sebenarnya kalau passion saya sih lebih banyak ke bidang seni dan budaya gitu. Oh, seni dan budaya. Seni dan Kenapa budaya. nggak bikin band? Tapi kalau politik ini adalah tugas sebagai civic duty, sebagai warga negara lah gitu. Karena di dalam politik kita bisa mengambil keputusan, kita bisa menentukan masa depan banyak orang. Kalau keputusan politik itu bagus, yang akan mendapatkan kebaikan itu rakyat. Kalau bagus. Kalau ya. bagus. Kalau keputusan politiknya jelek, yang akan mendapatkan bencana dan kesengsaraan juga rakyat. Jadi sebenarnya perlu banyak orang yang merasa orang baik itu masuk di dalam politik. Ada pepatah yang mengatakan dari Edmund Burke itu, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Jadi kalau merasa orang baik-baik, jangan hanya nonton dari luar gelanggang. Masuklah ke dalam gelanggang. Karena kalau orang baik-baik semakin banyak politik, politiknya menjadi baik. Kalau semakin banyak orang yang punya niat jahat dalam politik, politiknya menjadi ya kelihatan jahat juga. Gitu. Kira-kira di Indonesia yang mana? Saya kira masih banyak lah orang baik. Masih banyak orang baik ya, iya. masih banyak. Berarti artinya muatannya atau hasilnya pun baik ya. Sekarang ini baik. Oke. Tapi kalau kita bicara politiknya seorang Fadlizon hingga akhirnya menjadi wakil ketua umum partai, sekarang menduduki posisi wakil ketua DPR, itu terbayang tidak? Memang maksudnya dalam arti gini, mempersiapkan memang saya harus mencapai dalam politik yang tertinggi ya. Saya tidak pernah sih mencita-citakan ya. Pokoknya kita berbuat baik lah. Karena hidup kita ini kan pendek ya. Jadi apapun ya kita lakukan dengan sebaik-baiknya di bidang apapun. Mau kita kalau jadi politik, masuk politik gitu ya, ya kita haruslah menjadi orang politik. Kalau di Gerindra kita nyebutnya pejuang politik, bukan politisi gitu ya. Karena sekarang belum berkuasa gitu maksudnya. Jadi masih berjuang. Enggak, ya politik sebenarnya perjuangan. Semua berjuang perjuangan terus, ya? untuk menjadikan keadaan itu menjadi lebih baik untuk rakyat gitu. Jadi kita ya harus menjadi pejuang politik yang baik gitu. Nah, kalau kita bicara politik yang sekarang ini, bagaimana tanggapan seorang Fadlizon ketika berbicara, ketika mengeluarkan statement, itu selalu saja ada menuai kontroversi. Ada yang pro, ada yang kontra. Kemudian timbullah memes. Kalau kita memes ya, kita lihat ya, ada beberapa memes. Itu tadi memang dulu bintang iklan. Bukan. Bukan ya? Itu ya ada orang yang ini aja sama saya katanya iklan daya, padahal itu orang lain dan katanya juga orangnya sudah nggak ada lagi. Oh, gitu. udah ya. Oke, yang tadi ada lagi mendingan saya Fadlizon daripada yang lain friendzone gitu. Ini kalau menanggapi media sosial kayak apa sih? Seorang Fadlizon tuh menanggapi media sosial yang begitu terbuka. Saya menikmati aja. Wah, luar biasa menikmati loh. Gimana ya? Masa kita mau marah ya kan? Malah saya sering ketawa gitu. Jadi hiburan gitu ya? Hiburan, bahkan nanti mau saya koleksi, mau saya print itu. Ini namanya keris Megantoro, dibuat pada era Majapahit. Ini namanya kelujang, keris celurit